anak, di sana ada materi tentang surat lamaran pekerjaan. Juga di dalamnya ada beberapa contoh surat lamaran pekerjaan disajikan di sana. Seperti yang sudah saya jelaskan beberapa minggu lalu, kalian bisa mencermati sekarang contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, dan sudah tentunya kalian bisa memberikan komentar, tanggapan, apakah itu sudah bisa diterima, ya, apakah unsur-unsur surat lamaran itu sudah lengkap, nah bagaimana semestinya. Nah, kalian akan saya ajak ke sana ya, membicarakan itu. Baik anak-anak, pada halaman 3. Kalau kalian bawa buku, coba bisa dilihat pada halaman 3. Nah, baik. Lihat di sana disajikan contoh surat lamaran pekerjaan. Mungkin itu memang sengaja disajikan yang demikian oleh penulis buku ya, oleh tim yang menulis buku ini, sehingga sebagai pancingan agar kalian bisa memberikan tanggapan, menemukan kekurangannya bagaimana. Nah, pada halaman 3 ini, kita lihat di layar ya, apakah surat lamaran pekerjaan yang disajikan itu sudah lengkap unsur-unsurnya? Apa yang kurang barangkali? Silakan sampaikan, berikan komentar, sampaikan identitas Anda, nomor berapa ya? Nomor absennya maksudnya. Tentang tanggal surat bagaimana anak-anak? Sudah bisa diterima ya? Sudah betul ya? Nah, hati-hati menulis November. Ini yang betul ya, pakai V ya. Nah, apa yang kurang? Unsur apa? Seperti yang sudah kita bicarakan dulu. Nah, di sini yang kurang, penulis belum mencantumkan perihal dan lampiran. Nah, itu wajib ada. Penulisan tanggal surat sudah seperti tadi, posisinya sudah di sudut kanan atas, pojok kanan atas ya. Nah, di sudut kiri atas itu belum tertulis perihal dan lampiran. Nah, itu belum ada ya. Itu kekurangannya. Semestinya kalian berbicara seperti ini. Berdasarkan pengamatan saya, surat lamaran tersebut belum lengkap. Di sana belum kelihatan ada unsur perihal dan lampiran atau perihal saja. Sudah paham. Nah, demikian menurut saya. Nah, dan lampiran juga belum ya. Itu merupakan satu kesatuan dengan perihal. Lampiran, nah, misalnya berapa? 8 lembar atau 9 lembar. Nah, yang dimaksud lampiran adalah seperti yang dulu ya, fotokopi ijazah, fotokopi surat keterangan apa itu, surat keterangan kelakuan baik dan sebagainya itu kan. Nah, itu ini posisinya itu yang kurang kan. Berikutnya itu alamat surat, alamat yang dituju itu sudah ada ya, sudah. Nah, itu bisa diletakkan di bawah ini, sudah bisa ya. Di bawah tanggal juga bisa berikan jarak 1 baris. Ya, itu. Berikutnya, apa yang kurang lagi? Nah, setelah alamat yang dituju atau alamat surat apa semestinya? Angkat tangan, Mahaswari. Yang dari Apuan ya, Apuan, susut. Apa semestinya? Surat lamaran ini kalian belum tanggap, belum ada salam pembuka. Bagaimana bunyinya? Menulisnya dengan hormat. Hormat ya. Nah, begitu, tanda koma. Itu yang tidak ada ya.
Berikutnya alinea pembuka. Alinea pembuka adalah sebagai pengantar menuju pengenalan identitas pelamar. Ya. Boleh seperti ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Yaitu titik 2. Kemudian yang di bawah itu nama, tempat, jenis kelamin, dan selanjutnya sampai nomor HP itu sudah betul penulisannya seperti itu. Bisa digeser agak ke dalam, lurus dengan kata saya. Nah, alinea pembuka bisa diawali seperti ini ya. Yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Boleh. Boleh seperti itu. Di sini sebaiknya menurut saya belum mengungkapkan isi hati. Belum mengungkapkan isi surat ya. Baru pengantar, menghubungkan salam pembuka dengan identitas pelamar. Ketika penulisan nama dan seterusnya itu diawali dengan huruf kecil ya, biasa. Nah, di belakang titik 2 ya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nama ditulis begitu. Nah, setelah identitas, barulah setelah memperkenalkan jati diri Anda, barulah kalian mengungkapkan isi hati. Pelamar mengungkapkan isi hati. Apa maunya. Seperti yang sudah saya sampaikan, ya. Ini dengan ini, ya, saya, karena individu ya, saya. Jangan menggunakan kami. Kami artinya lebih dari satu. Kata ganti orang kedua jamak. Saya yang penting jangan menggunakan aku. Harus sopan bahasanya. Dengan ini saya mohon ke hadapan Bapak, ya. Tidak perlu isi kata menyampaikan, perlu dihilangkan itu. Dengan ini saya mohon ke hadapan Bapak atau Ibu, ya sudah, agar sudi kiranya menerima saya, ya boleh, sudi kiranya mengangkat saya menjadi, ya sudah bisa ke belakang itu. Nah, ya, itu. Seperti yang saya sampaikan dulu, bisa di belakang keuangan, kalau Anda, jurusan akuntansi, kalau lowongannya itu sudah titik, sudah itu bisa ditambahkan beberapa kalimat yang bersifat persuasif. Persuasif artinya mempengaruhi pembaca, meyakinkan sifatnya, agar yakin bahwa kalian memiliki pengalaman bekerja, memiliki sertifikat ini, dan yakin mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Sudah ya? Di bawahnya tanpa spasi barulah kalian mengungkapkan lampiran-lampirannya ini. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, bersama ini saya lampirkan. Sudah ya? Nah ini nomor 1 titik dan selalu menulis nomor selalu diikuti dengan titik di belakang angka titik ya. Berikutnya diawali dengan huruf kecil. Mengapa? Karena itu kelanjutan dari yang di atasnya. Kalimat saya lampirkan titik 2 itu kan. Tapi belum selesai itu. Maka ini kelanjutannya. Nah, di sana ada kurung 1 itu angka bilangan 1. Tidak usah diisi lagi dalam kurung tulisan 1 SATU itu tidak perlu lagi ya. Persis seperti lampiran 8, tidak usah diisi dalam kurung angka 8, tidak usah. Itu perlu dihilangkan ya. Belajar kita efektif berbahasa. Selanjutnya nomor 2 juga demikian, 4, tidak usah diisi 4 dalam kurung, tidak usah tuh ya. Nah, ini fotokopi kartu pencari kerja AK1 yang telah dilegalisasi. Nah, biasanya orang menulis dilegalisir, itu tidak tepat. Itu bernuansa bahasa barat, bahasa Belanda. Yang tepat dilegalisasi, disahkan. Juga 1 dalam kurung itu tidak perlu. Atau tulis saja
Kalau angka 1 dihilangkan bisa juga ditulis 1 lembar. Nggak usah dikurungi itu. Angkanya dihilangkan begitu. 4 lembar boleh. Ya. Nah, di belakangnya itu ada titik koma, itu tidak perlu ya. Nah, tidak perlu tanda titik, lebih tepat tanda titik ya. Lebih tepat tanda titik, bukan titik koma ya. Nah itu dari segi bahasa, karena surat lamaran pekerjaan ini mengukur keterampilan pelamar dalam berbahasa tulis terutama ya. Sudah kan? Nah, sudah disajikan beberapa lampiran sesuai dengan yang dibutuhkan. Langsung sekarang tutup. Nah, tempo hari sudah saya sampaikan bagaimana caranya menulis alinea penutup. Nah, sudah asal mengakhiri pembicaraan, demikianlah permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak dan Ibu mengabulkan boleh atau dapat mempertimbangkan. Nah, tidak usah adanya ya, itu tidak tepatnya itu. Saya punya hak untuk meluruskan ya. Ini memang sengaja yang disajikan ini begini ya. Penggunaannya di sini tidak perlu ya. Nah, dapat mempertimbangkan, berarti sudah yang dimaksud di sini yang mempertimbangkan adalah Bapak Ibu, direktur atau bagian personalia. Nah, selanjutnya jangan biasakan ya kata sebelum dan sesudahnya itu tidak usah ya. Itu bertele-tele, kalimat tidak efektif itu. Pertimbangkan. Titik, cukup ditulis, dan yang tadi titik dulu, mempertimbangkan titik, 1 kalimat, nah, kalimat lagi 1, atas perhatian dan kebijakan Bapak, garis miring Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Itu aja, sederhana ya. Jangan bertele-tele, jangan diisi banyak-banyak. Sesudah, sebelumnya, tak lupa, tidak usah ya. Hati-hati menggunakannya ya. Nya itu pengganti ya. Itu orang ketiga, tidak diajak komunikasi. Kita komunikasi dengan siapa? Dengan Bapak Ibu, tidak usah lagi disebut, karena tadinya sudah disebut Bapak Ibu. Itu. Nah, kemudian salam penutup, ya sudah, betul, hormat saya. Ya sudah ya, tangan sudah. Cuma kalau resmi, menulis yang sebenarnya itu harus ada meterai biasanya. Berarti meterai itu menunjukkan mental pelamar itu memang betul-betul pikirannya serius untuk diterima begitu ya. Untuk meyakinkan meterai 10.000 ya. Tolong itu tambahan untuk hari ini, untuk khusus untuk surat ini ya. Nah itu. Ini yang kurang berarti unsur lampiran perihal dan lampiran. Dan salam pemuka ya. Nah, itu. Nah, sedikit anak-anak yang YTH titik sudah betul, ini pimpinan. Kata pimpinan berbeda dengan pemimpin. Ya, semestinya kalau ingin benar sekali ini bukan pimpinan, pemimpin. Mungkin kalau perusahaan, apalagi personalia PT itu direktur PT itu saja, bagian personalia. Nah, ya, direktur. Mengapa hati-hati menggunakan pimpinan atau pemimpin ya? Kalau mengacu pada orangnya adalah pemimpin. Pimpinan hasil itu menyatakan hasil memimpin. Pemukul, orang yang memukul. Pukulan, hasil memukul. Curi, pencuri itu mengacu pada orangnya. Awalan P ya. Curian, ini barang curian, hasil mencuri. Jadi kalau sebuah kata mendapat akhiran an itu bermakna hasil, ya. Itu tolong dicatat sebagai tambahan itu. Jarang orang kritis ya, nah, jarang. Ya. Penulis, hasil menulis namanya tulisan, nah, kan?
Tidak mungkin yang terhormat tulisan, tidak mungkin. Yang terhormat penulis, pasti begitu. Ya, nah itu. Sudah ya, kita lewati surat lamaran ini ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya masih ada surat lamaran. Buka-buka buku kalian, halaman berikutnya. Ya. Nah, masih ada itu. Nah, surat lamaran yang lain kita soroti lagi. Nah, ini. Ini juga perlu dilengkapi ya. Ini baru sepenggal ini ya. Ininya belum ini. Tanggal surat, alamat yang dituju, perihal, lampiran, nah seperti itu kemarin ya. Coba ulang. Nah ini sekarang. Nah ini ya. Nah ini lagi. Tanggal surat bagaimana? Nah, semakin sering melihat yang benar, akhirnya kalian biasa benarnya nanti. Sudah betul ya. Juga kurang apa itu perihal lampiran, nah, ya itu PTH sudah betul tanpa kata kepada, sudah betul alamat ya. Jangan lebih dari 3 baris, bahkan kalau bisa diusahakan 2 baris. Itu alamat yang dituju. Salam pemuka, nah, salah satu unsur surat lamaran pekerjaan ini sudah ada. Tuh demikian sudah betul ya. Nah ini penggunaan kata menanggapi, ya, bukan menanggapi yang tepat sini. Sebaiknya berdasarkan, ya kata menanggapi perlu diganti. Tolong perhatikan yang hadir ya, diganti dengan kata berdasarkan atau dengan kata setelah membaca iklan dan seterusnya, berdasarkan iklan pada dan seterusnya ya. Nah, di sini penerimaan pegawai baru sudah betul ya. Selanjutnya, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Nah, itu kurang tepat disampaikan di sini. Ya, sebaiknya itu disampaikan setelah identitas. Perkenalkan dulu diri ya, perkenalkan diri dulu. Jadi identitas. Sebaiknya di belakang pegawai baru, maka yang bertanda tangan di bawah ini, begitu. Itu yang lebih dewasa, lebih mantap. Yang tadi koma sudah itu, maka yang bertanda baru koma, M-nya M kecil ya, maaf ya. Ini ya, M kecil, maka yang bertanda tangan di bawah ini dipisah dengan bawah, ya. Tangan di bawah ini, titik 2. Nah, langsung. Nah, adapun kualifikasi diri saya, makanya perlu dihilangkan itu. Jadi, bagian alinea pemuka, sebaiknya yang kalau ingin tepat sekali, belum menyampaikan isi hati. Apa mau pelamar itu belum disampaikan ya. Belum memperkenalkan diri, jangan menyampaikan itu dulu. Baik, lanjut. Nah, penyampaikan identitas, maka yang bertanda tangan di bawah ini sudah betul, nama tempat sudah begitu, penulis sudah betul, di belakang kedua sudah betul ya. Nah ini ada sedikit lagi seperti tadi ini, nah, ada titik koma di belakang ST 1981, nah, itu sebaiknya diganti dengan titik saja ya. Akhir sebuah kalimat berita. Nah, terus di selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan, itu tidak masalah, bisa seperti itu. Nah, ini belum ada penyampaian isi hati ya. Nah, setelah identitas, penyampaikan isi hati, sampaikan isi hati. Nah, pikiran Anda mau apa ya. Nah, seperti tadi, seperti yang sudah dicontohkan tempoh hari ya, tadi ya. Dengan ini itu adalah pengganti alat ini, kertas itu. Surat lamaran dengan ini saya mohon sederhana saja. Di sini disampaikan isi kalian ya, si pikiran kalian. Mohon ke hadapan Bapak, ke-nya dipisahkan ya, biasakan yang benar. Tuh.
ke hadapan Bapak. Nah, itu yang tadi ya. Agak sudi kiranya menerima saya sebagai karyawan tuh sesuai dengan lowongan yang ada ya, sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Silakan sebagai bla 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 ya, sebagai supervisor alat berat itu misalnya. Supervisor ya, ada supervisor itu pengawas ya, supervisi mengawasi ya, sebagai pengawas alat berat. Sudah menyampaikan isi hati, sudah titik inti surat lamaran pekerjaan sudah disampaikan. Nah, itu bisa diikuti, ya boleh tambahkan beberapa kalimat seperti yang saya sampaikan yang bersifat persuasif, mempengaruhi pikiran pembaca untuk meyakinkan pelamar bahwa memiliki kelebihan. Selanjutnya, mengungkapkan lampiran apa saja yang dilampirkan. Sebagai bahan pertimbangan, boleh. Boleh di sisi bagi Bapak, boleh. Bukan bagi direktur ya, bagi Bapak, Ibu, boleh. Berikut ini saya lampirkan. Ya. Udah ya. Nah, ini setelah nomor dan seterusnya lampirannya mungkin beberapa itu sudah ya. Perlu ditambahkan. Yang paling tidak fotokopi jasa secara umum itu perlu ya. Daftar riwayat hidup, ya, surat keterangan berkelakuan baik, dan yang surat keterangan berbadan sehat dari dokter ya. Itu biasanya, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari pihak perusahaan ya. Nah, sini setelah itu kan biasa menutup kan, alinea penutup sudah saya sampaikan tadi seperti tadi ya. Demikianlah permohonan ini, mudah-mudahan Bapak dapat mengabulkan, boleh. Yang penting manis bahasanya, santun, tidak bertele-tele. To the point istilahnya. Demikianlah permohonan, demikianlah ya. Maaf, bukan. Ya, maaf ya, demikianlah permohonan ini, mudah-mudahan Bapak dapat mengabulkan. Atas kebijakan Bapak atau atas perhatian Bapak, bukannya ya, saya menyampaikan terima kasih sederhana. Sekali lagi jangan diisi kata banyak-banyak, tak lupa, sesudah dan sebelumnya, tidak usah itu. Berbahasa yang efektif, gunakan kata-kata yang bermanfaat, mudah dipahami, gitu saja, titik ya. Nah, selanjutnya apa yang kurang? Format saya itu salam penutup namanya ya. Kurang karena baca koma ya, ada koma di belakang saya. Tuh. Suroyo Sinambela Sarjana Teknologi. Sebelum menulis gelar di belakang nama ya. Kalau gelar itu, gelar kesarjanaan itu letaknya di belakang nama, letakkan di belakang nama asli itu tanda koma dulu ya. SPD, sekarang pada umumnya SH ya, SE ya. Itu tambahan untuk ini. Berikutnya surat lamaran yang lain ya. Lihat buku kalian, ada di buku atau di layar ya, nanti boleh mantapkan lagi. Anda temukan kekurangan-kekurangannya ya. Nah ini Jayapura. Bentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ketika sudah kan isinya apa sih surat lamaran pekerjaan ya, tanggal surat, perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, sudah itu alinea pembuka, identitas pelamar. Nah, ini sedikit belum. Nah, ini penting nih. Nah, ini hal-hal ini perlu diperhatikan, baca-baca bukunya ya. Itu kalau apa itu unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Apa isi surat lamaran pekerjaan sama saja ya. Alinea penutup, isi lampiran-lampiran itu dikemukakan. Salam penutup. Ya, itu kalau itu hafalan. Yang penting di sini di samping menghafal, yang lebih penting, sangat penting adalah praktik, ya, praktik menulisnya, bisa mewujudkan
surat lamaran pekerjaan yang mengungkapkan semua unsur yang ada dan menuliskannya dengan tepat, bahasanya santun, baku, efektif, ya efektif di semua kata tepat guna. Efektif itu maksudnya tidak ada kata-kata yang ngawur, ya tidak berguna. Seperti penyampaian terima kasih tadi, ya tak lupa sebelumnya dan sesudahnya tidak usah, ya. Berikutnya, nah ini aturannya, ya. Ya, nah ini anak-anak. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini terkait dengan alinea pembuka. Kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan karena membaca iklan, Anda tahu ada lowongan kerja, ini kata-katanya yang tepat. Setelah membaca iklan, nah dan seterusnya, dalam harian iklan, dalam harian bla 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 bla, tanggal sekian, terbit tanggal sekian, membaca iklan yang menyatakan bahwa, nah, boleh. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian, bla 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 bla, seterusnya boleh. Tuh, kalau Anda menulis surat lamaran pekerjaan karena membaca iklan, Anda tahu ada lowongan, mau mencoba melamar. Itu, ya. Berikutnya ini, atau kalau berdasarkan informasi, ya seperti ini. Ya, menurut informasi dari Bapak, siapa ya? Begitu, itu modelnya. Kalau berdasarkan pengumuman resmi, ya, berdasarkan, nah ini kata dengan itu tidak perlu, itu tidak pas. Ada kata dengan itu janggal sekali, ya. Berdasarkan pengumuman direktur PT itu boleh tuh sebenarnya. Nomor sekian, tanggal sekian tentang ini. Nah, maka yang bertanda tangan di bawah ini, sampaikan identitas. Tulis sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Ya. Berikutnya, kalau di pengumuman pemerintah, ada lowongan pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan pengumuman Bupati Bangli misalnya, Bupati Badung, nomor sekian, tertanggal sekian, nah, nomornya dicatat. Nah, kalau inisiatif sendiri, nah ini, ya, yang bertanda tangan di bawah ini itu boleh. Seperti tadi sudah saya contohkan, ya. Inisiatif artinya tidak tahu, mau mencoba-coba melamar apakah ada lowongan atau tidak. Nah, permohonan instansi pada sekolah telah mendapat informasi dari kepala sekolah, nah, boleh gitu. Ini model-modelnya, jangan ngawur, ya. Nah, itu dulu. Nah, berikutnya pada halaman 18 buku kalian itu sangat penting dipelajari, halaman 18, ya. Itu sangat penting. Nah, ada contoh-contoh surat lamaran pekerjaan sana, tolong dicermati, oh ini kurang. So, tidak sesuai dengan penjelasan dari saya, ya. Kalian sudah dapatkan, nah perlu diluruskan. Ya, berikutnya itu. Ada pertanyaan barangkali sebelum dilanjutkan? Ya, baru berapa orang hadir ini ya? 8 orang ya. Ya, ada apa? Berapapun yang hadir saya layani, ya. Karena saya melaksanakan kewajiban yang akan saya pertanggungjawabkan nanti. Ini salahnya anak. Nah, jadi kalau ada masalah sampaikan kepada Waka Sarana atau Pak Kepala Sekolah juga boleh. Ya, guru BK, baiknya guru BK dulu, ya. Nah, saya siap mengikuti pelajaran apa namanya, dengan model apa itu Zoom, ya, boleh. Demokrasi, ya. Masih banyak, masih ada beberapa surat lamaran pekerjaan mungkin di sana, pada buku kalian, perlu dicermati, oh ini kurang, ini perlu ini, kalian harus begitu. Manfaatkan waktu dengan baik, walaupun situasi seperti ini, tetap kalian mendapatkan apa namanya itu, pengetahuan, ya, sehingga bisa mewujudkan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan tugas yang saya berikan, ya. Itu. Sementara waktunya sudah habis, ya. Nanti lanjutkan lagi tentang materi baru, ya.
Ya, kita istirahat dulu, tunggu sebentar ya. Nah, silakan renungkan agar tidak ngapung kalian, meluangkan waktu ya. Renungkan tambahan apa yang Anda dapatkan hari ini ya. Ingat, pelajari halaman 18 itu penting sekali. Istirahat. Bagaimana? Ada yang bertanya? Yang mau bertanya boleh terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Bab nanti akan saya lanjutkan, kita manfaatkan waktu untuk materi berikutnya. Memanfaatkan kesempatan dengan baik ya. Bagaimana? Riris mau bertanya ya, Riris. Riris apa di antara ini? Tidak ya? Ya, silakan renungkan. Pedomannya itu ya, seperti tadi ya. Made Juni mau bicara ya. Silakan. Saya pernah mendengar suara kalian. Enggak, Pak. Hah? Siapa nih? Enggak, Pak. Enggak, Enggak. Pak. Kalau tidak ada, nah, waktunya untuk session ini masih lagi beberapa menit dan nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Surat lamaran pekerjaan. Berarti kita akhiri sampai sini, tinggal evaluasi ya. Mudah-mudahan nanti saya berikan soal, mungkin lewat WA, kalian jawab, kirim jawabannya lewat WA ya. Entah kapan ya. Penting pelajari dulu surat lamaran pekerjaan. Ingat-ingat, renungkan apa yang Anda dengarkan untuk penjelasan saya itu ya. Tolong dipahami dengan baik. Saya pikir kalau kalian betul-betul memperhatikan, saya yakin kalian bisa. Saya yakin kalian bisa mewujudkan surat lamaran pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena saya malu ya. Siapa gurunya nanti kok begini surat lamaran pekerjaannya? Bahasanya tidak santun, menggunakan aku mohon tuh, itu misalnya. Masih kalimatnya terlupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sesudah dan sebelumnya saya ucapkan masih ada kalimat begitu, kan malu ya. Menyandang apa namanya alma mater SMK Negeri 1 Bangli. Itu. Ingat itu ya, di rumah nanti siapkan selembar kertas folio, garis pinggir dengan pensil, buat serapi-rapinya. Dengan bahasa yang santun, sopan ya. Tulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan arahan saya ya. Sudah banyak yang hadir sebenarnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hebat ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lebih banyak ya. Itu HP usahakan untuk kepentingan ini lebih banyak ya, untuk kepentingan pembelajaran ya. Mudah-mudahan segera mendapatkan bantuan paketan ya dari pemerintah ya. Sudah atau belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, sabar dulu ya. Kita istilahnya ya kebutuhan lain ditahan dulu. Harus mengencangkan ikat pinggang istilahnya, peribahasanya. Mengencangkan ikat pinggang artinya hidup hemat ya.